Kalau orang Sunda dan orang Betawi biasanya pasar ini seminggu sekali orang, maka ada pasar Senin, pasar Jumat, pasar Minggu. Ya, tadi kita sudah bahas dan sudah jelaskan tentang sistem penanggalan Masehi dan penanggalan Hijriah. Nah, di Indonesia selain penanggalan Masehi dan Hijriah yang populer, di beberapa masyarakat ada penanggalan Jawa. Nah, sistem penanggalan Jawa ini juga masih banyak digunakan. Misalnya ada yang hari ada Kliwon, Pahing, Legi, itu kan masih digunakan ya penanggalan Jawa. Penanggalan Jawa ini sebetulnya ini adalah dulu disebut Jawa Hindu karena dulu pernah atau disebarkan oleh orang Hindu sehingga disebut penanggalan Jawa Hindu. Nah, penanggalan ini dipopulerkan oleh Prabu Saliwahono atau dikenal yang terkenal Prabu Aji Saka. Sehingga penanggalan ini disebut penanggalan Saka ya. Yang berpedoman pada peredaran matahari ya. Nah, penanggalan ini sampai tahun 1555 Saka namanya, berpedoman pada matahari. Tetapi mulai tahun 1556 Saka, penanggalan Jawa ini dirubah menjadi berpedoman pada penanggalan Komariah yang dirubah oleh Sultan Agung. Nah, tanggal 1 Kasa, nama bulannya ada Kasa, Karo, Katigo, Kapat dan sebagainya. Ini bertepatan dengan 14 Maret pada tahun 78 Masehi. Nah, 1 tahun ini lamanya 365 dan 366 hari. Mirip atau sama dengan penanggalan Masehi. Jadi 1 tahunnya 365 dan 366. Nama-nama bulannya ini, 1 bulannya ini ada yang 41 hari, ada 24 hari. Silahkan kalian baca di dalam makalah atau tulisan saya mengenai sistem penanggalan. Kemudian mulai tahun 1556 penanggalan Saka ini yang berpedoman pada matahari dirubah oleh namanya Sultan Agung. Sultan Agung ini adalah Raja Mataram, Raja Islam pertama, yang merubah sistem penanggalan ini mirip dengan penanggalan Hijriah. Sehingga penanggalan Jawa ini disebut dengan penanggalan Jawa Islam karena menggabungkan penanggalan Jawa dengan penanggalan Hijriah yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Nah, tapi nomor-nomor tahunnya melanjutkan nomor tahun sebelumnya 1555 1556. Jadi penanggalan Jawa itu menjadi penanggalan Jawa Islam mulai tahun 1556 Masehi. Nah, kemudian berpedoman pada peredaran sinodis bulan mirip dengan penanggalan Hijriyah. Jadi penanggalan Jawa ini asalnya penanggalan berdasarkan penanggalan peredaran matahari, tetapi zaman Sultan Agung atau Raja Mataram itu yang sekarang Kerajaan Mataram itu yang jadi di daerah Jogja dan Solo itu namanya Raja Mataram dulu ya. Nah, Raja Mataram salah satunya namanya Sultan Agung. Sultan Agung atau Prabu Anyokrokusumo. Nah, Sultan Agung itu adalah raja pertama yang merubah sistem penanggalan Masehi menjadi penanggalan berdasarkan Syamsiah menjadi berdasarkan penanggalan Komariah. Nah, ciri-ciri pokok dari tarikh Jawa ini yang pertama 1 tahunnya 354 3/8 hari. Kalau penanggalan Hijriah 354 11/30, ini mah 3/8 harinya ya. Sehingga setiap windu atau 8 tahun, setiap 8 tahun ada 3 tahun kabisat. Dalam bahasa Jawa disebut tahun wuntu, lamanya 355. Dan dari 8 tahun itu yang 5 namanya tahun wastu, yaitu tahun pendek 354 hari. Kemudian tiap 8 tahun atau windu 8 tahun windu itu ada 2835 hari, yaitu 3 tahun kali 355 ditambah yang 5 tahun kali 354, jadi jumlahnya 2835 hari
dalam satu windu atau 8 tahun. Nah, yang unik di dalam penanggalan Jawa ini, tahun-tahun ini diberi nama, yang 8 tuh. Ada tahun pertama, tahun kedua. Misalnya tahun pertama disebut tahun alif, tahun kahiji. Tahun yang kedua namanya tahun ehe, namanya tahun ha. Tahun ketiga namanya tahun jim awa. Tahun keempat z, tahun kelima tahun da, tahun keenam tahun b, dan tahun ketujuh tahun wawu, dan tahun ke-8 tahun jim akhir. Jadi diberi nama ya, uniknya di dalam penanggalan Jawa ini. Kemudian tahun Wuntu ini terdapat pada tahun kedua, 5 dan 8. Jadi setiap dalam tahun dalam siklus 8 tahun, tahun kedua, tahun kelima dan ke-8 itu satu tahunnya 355. Tahun 1, tahun 3, tahun 4, tahun 6, tahun 7, satu tahunnya 355. Inilah penanggalan sistem ciri dari sistem penanggalan Jawa Islam. Nah, nama-nama bulannya hampir mirip dengan nama bulan yang ada di ini. Nah, yang pertama, bulan pertama kalau dalam Hijriah bulan Muharram, pada penanggalan namanya bulan Suro. Bulan Suro Sapar sama Safar. Bulan Hijriah Safar, bulan Jawa namanya Sapar. Bulan ketiga Mulud, yang keempat Ba'do Mulud. Kalau ulama Mulud, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, bulan Rabiul Tsani, bulan Jawa Ba'do Mulud. Bulan kelima Jumadil Awal, ya Jumadil Awal sama ya. Jumadil Ula kalau bahasa Arab. Kemudian bulan ke-6 Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Bulan ke-7 namanya Rejab, bulan ke-8 Ruwah, bulan ke-9 bulan Ramadan, bulan Poso, bulan ke-10 Syawal, Dzulqa'dah, dan bulan ke-12 bulan terakhir namanya bulan besar ya. Jadi Suro, Sapar, Mulud, Ba'do Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Syawal, Dzulqa'dah, dan besar ya. Nah, di daerah Pasunan, Sunan itu juga menggunakan, daerah Sunan menggunakan sistem penanggalan Jawa. Namanya agak perubahan sedikit. Jadi bulan Suro itu kalau bulan Jawa, bulan pertama Suro, bulan di Pasunan namanya bulan Sapa. Muharram, Sapar, Mulud, Silih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rawah, Puasa, Syawal, Hapit, Rayagung. Jadi bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulqa'dah, orang Sunda disebut bulan Hapit karena kejepit di antara dua hari raya, Syawal Idul Fitri dan Idul Adha pada bulan Dzulhijjah, maka disebut bulan Hapit cek urang Sunda mah. Nah, perbandingannya, jadi kalau perbedaan antara, nanti ada di tabel ada perbandingan antara penanggalan Hijriah dengan penanggalan Jawa Islam. Dalam satu tahun kalau penanggalan Hijriah 354 11/30, sedangkan penanggalan Jawa Islam 354 3/8 hari. Dalam 30 tahun ini kalau penanggalan Hijriah 10.631 hari, penanggalan Jawa 10.631 1/4 hari. Jadi setiap 30 tahun bedanya penanggalan Hijriah dengan penanggalan Jawa ada perbedaan 1/4 hari. Nah, biasanya untuk menghilangkan ini dalam setiap 120 tahun dihilangkan itu hapusnya. Jadi tiap 120 tahun beda 1 hari. Jadi kan setiap 30 tahun bedanya 1/4 hari. Nah, 1/4 kalau sudah 120 tahun bedanya menjadi 1 hari. Nah, untuk menghilangkan selisih tersebut, maka tiap 120 tahun penanggalan Jawa ini dihilangkan 1 harinya. Jadi tiap bilangan yang kelipatan 120 tahun, misalnya tahun ke 2400 dibagi, 120 kan habis dibagi, maka bulan itu yang harusnya kabisat dirubah menjadi tahun basitoh, tidak kabisat. Sehingga tiap 120 tahun jumlah tarikh Hijriah dan penanggalan Jawa sama-sama 42.524 hari. Nah, terakhir di dalam penanggalan Jawa ini, kita kan setiap minggu, setiap pekan ada namanya pekanan bulan, namanya ada hari, namanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
Nah, di dalam tradisi Jawa ada namanya pekanan. Nah, satu pekan. Pekan itu adalah pasar. Kalau orang Sunda dan orang Betawi biasanya pasar ini seminggu sekali orang. Maka ada pasar Senin, pasar Jumat, pasar Minggu. Karena orang pergi ke pasarnya, orang Sunda dan orang Betawi setiap 7 hari. 7 hari namanya ada pasar Kemis. Di beberapa daerah di Pasundan masih ada orang pergi ke pasar itu hanya sepekan sekali. Pekan itu artinya pasar. Misalnya ada sepekan itu ada pekan raya. Pekan itu artinya pasar. Jadi sepekan itu adalah 7 hari. Nah, kalau di Jawa sepasaran, satu pasar itu namanya 5 hari. Jadi orang Jawa pergi ke pasarnya tidak seperti orang Betawi atau orang Sunda. Kalau Betawi Sunda 7 hari sekali, orang Jawa mah setiap 5 hari. Maka ada namanya pasar Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Jadi pas Kliwon itu 5 hari. Jadi sudah Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Kembali lagi Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Maka ada Jumat Kliwon. Nah, Jumat Kliwon itu setiap 35 hari sekali. Nah, selisih antara penanggalan Hijriah dengan penanggalan Jawa itu 521 tahun. 512 tahun. Yaitu tahun 1555 Saka, bertepatan dengan tahun 1043. 1555 dikurangi 1043 adalah 521 hari. Saya kira itulah penanggalan Jawa ya. Sampai sini saya sudah menjelaskan apa penanggalan Masehi, penanggalan Hijriah, dan penanggalan Jawa ya. Pada pertemuan berikutnya insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan latihan bagaimana cara menentukan tahun kabisat. Bagaimana cara menentukan tahun kabisat dalam penanggalan Masehi, penanggalan kabisat dalam penanggalan Jawa, penanggalan kabisat pada penanggalan Hijriah, dan seterusnya. Itulah saya kira mengenai sistem penanggalan secara teorinya. Untuk lebih ini silahkan kalian baca dalam artikel atau file mengenai sistem penanggalan. Pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah kita lanjutkan dengan latihan-latihan. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.